Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul The Old Woman with a Knife. Menunjukkan seorang wanita yang dianggap tidak berguna, ditelantarkan sampai mendapatkan perlakuan keji. Dari sana, insting buas untuk melindungi diri muncul. Di balik wajah imutnya, ada kemampuan dahsyat yang membawa wanita itu jauh lebih bermakna guna membasmi sampah dunia. Membuatnya menjadi pembunuh bayaran legendaris sampai di usia tua. Tapi, siapa sangka, banyak kejadian tak terduga hadir. Bahkan untuk hidup normal sudah tidak bisa. Wanita itu harus terus bertarung dengan tenaga yang dipunya atau mati. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. 목적이 도대체 뭘까? 어? What? It's okay. 해모님. 이 시간 한번 찾자. 다시 말해봐. 나 기다린 거 아닌 것 같고. Tahun 1975, di tengah salju, seorang wanita yang kelelahan terjatuh bersamaan dengan mobil yang melintas. Wanita yang pingsan tadi kini menikmati hidangan yang disajikan. Melihat keadaan wanita yang memprihatinkan, wanita tua menawarkan pekerjaan. Cuma Ryu menolak. Waktu berjalan seminggu berlalu. Wanita muda itu semakin dekat dan mempertanyakan keberadaan Ryu selama ini. Yang rupanya Ryu sedang membasmi serangga. Sedikit terpana, wanita itu nggak sengaja bikin jarinya terluka. Langsung dibantu menutupi luka dan nggak lama tamu datang. Malam hari pas sendirian, hal tak terduga muncul. Tamu tentara itu datang kembali dan ingin menjamah wanita muda. Tapi sekuat tenaga, ia menolak sampai nyawa pria itu berakhir. Dan gak lama Ryu datang bersama makanannya. Wanita muda sangat ketakutan dan minta maaf atas perbuatannya. Ia berharap gak diusir dari sana. Dengan tanggap, Ryu menenangkan sembari ngomong kalau Hornclaw baru saja membunuh serangga. Nah, dari sini kita punya nama nih. Wanita muda itu adalah Hornclaw. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, Hornclaw terus melakukan pembunuhan ke semua manusia sampah. Dan kasus demi kasus mulai menumpuk. Tapi ia terbungkam di kepolisian karena tindakan Hornclaw yang bersih. Ke kereta, terjadi keributan di mana seorang pria nggak sopan meludah seenaknya yang mana pria itu termasuk sampah dunia. Dan nantinya Hornclaw habisi. Usianya yang gak lagi muda masih membuat aksinya berjalan mulus. Coba lihat deh. Yap, betul. Gak butuh waktu lama pria itu koit di tempat. Ke markas besar pembasmi serangga, di sana ada wanita kacamata, kerabat gendut, dan Tuan Son. Dalam ruangan, Tuan Son menyebutkan ada misi rahasia dan minta jangan sampai Hornclaw tahu. Dalam misi itu, Tuan Son hanya ingin cincin yang ada di tangan pria. Cuma kerabat gendut pura-pura nggak mendengarnya karena ia tahu sudah melanggar peraturan perusahaan, di mana tujuan perusahaan itu berdiri untuk menghabisi manusia sampah yang merusak dunia, bukan karena kepentingan pribadi atau sekedar harta. Sepulangnya, Hornclaw membersihkan diri, namun usianya yang gak lagi muda bikin tangannya terus bergetar. Bahkan ia sangat sulit untuk mengontrol diri. Lalu pas tidur, ia teringat sama anjing yang dilihatnya tadi. Malam itu langsung membawa ke klinik di sana dan dokter menyarankan agar anjing tersebut diadopsi karena usianya yang gak lagi muda. Esoknya,
Seorang pria diculik dan dibawa ke sebuah tempat. Awalnya pria itu ketakutan, tapi siapa sangka pria muda itu dengan mudah melawan tanpa melihat belas kasih. Lanjut pergi dengan mobil yang membawanya. Tuan Son mengikuti, cuma kehilangan jejak dan alat berat membawanya ke ujung jurang. Pemuda itu sangat siap untuk menghabisi Tuan Son, tapi Tuan Son mengajak kerjasama. Yang mana Hornclaw baru aja pulang dan bawa anjingnya. Ia lanjut pergi ke markas pembasmi serangga, tapi sebelumnya ia sempat lihat seorang wanita yang dipukuli. Masuk ke sebuah ruangan, wanita kacamata menjelaskan suatu hal yang mana pria muda mengamati Hornclaw. Untuk mempermudah, kita sebut aja pria muda itu Duyong ya. Oke, lanjut. Di sana, Tuan Son langsung cerita kalau Hornclaw adalah banteng yang selalu menang dalam melawan serangga atau sampah dunia. Merasa tempat itu adalah markas kebaikan, Duyong mau pergi, cuma Tuan Son bilang gak semua orang bisa masuk ke markas itu. Dari sana ancaman muncul, dengan sigapnya Hornclaw bisa mengembalikan keadaan, dan Hornclaw mau Tuan Son lebih selektif dalam memilih rekan kerja. Setelahnya Hornclaw ke dokter, dan si dokter minta Hornclaw rehat dari pekerjaannya karena usianya gak lagi muda. Menjelaskan penumpukan protein yang ada bisa membuat tangan Hornclaw bergetar lebih hebat. Hornclaw hanya minta agar dokter tidak memberitahu perusahaan. Ke sisi lain, seorang kakek disiksa dan waktu mau masuk mobil, kerabat gendut mempertanyakan perbuatan wanita itu. Gak lama wanita itu dihabisi, lalu sengaja memarkirkan mobil di tengah rel yang mau melintas. Mendengar teriakan dari anaknya bikin kerabat gendut berucap kalau itu bukan ulahnya. Kejadian yang begitu singkat bikin si anak tahu sosok asli ayahnya. Sepulangnya, anjing itu menyambut Hornclaw karena ia kelaparan. Hornclaw langsung pergi ke minimarket untuk beli makanan. Yang mana dalam berita menyebutkan ada kejadian seorang wanita yang mati tertabrak kereta di dalam mobil dan sebelum kejadian ada seorang pria yang mondar-mandir di sekitar sana. CCTV memperlihatkan kalau kerabat gendut terlihat sedang berusaha mencegah seorang anak melapor. Cuma itu sia-sia dan jejaknya benar-benar terekam. Ke ruangan, dengan mudah Duyong menghabisi pria itu. Sedang membahas kejadian yang terdeteksi polisi, Duyong muncul dengan kopernya, yang mana ia sebenarnya diperintahkan untuk ngambil cincin aja. Tapi yang dilakukannya malah membawa semua jari-jari dengan potongan kecil. Ke pemakaman, Hornclaw mempertanyakan perbuatan kerabat gendut yang cukup ceroboh. Nah, di sini kita tahu nih, kalau sebenarnya kerabat gendut hanya berhalusinasi aja, karena anaknya udah meninggal lama. Tahu akan diserang, kerabat gendut menghindar duluan, lanjut kejar-kejaran di jalan, tangan yang gemetar gak bisa dikontrolnya. Sampai pemotor memisahkan mereka berdua. Lihat keadaan yang gak sejalan, bikin Hornclaw mematikan lampu dan tepat di persimpangan ia menabrakkan mobil. Dan mobil kerabat gendut langsung keluar jalur dengan keadaan terbalik. Mendekatinya dan ingin memastikan sudah tiada, tapi niatan itu tersingkirkan. Awalnya mau membersihkan kejadian, cuma kerabat gendut masih hidup dan melawan. Keadaan yang mendesak membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Hornclaw yang terpojokan langsung terselamatkan dengan munculnya Duyong. Cuma pekerjaan itu milik Hornclaw. Ia mau Duyong tidak ikut campur. Kerabat gendut juga berhalusinasi dan bilang kalau anaknya muncul sembari meminta semua itu berakhir. Dan kerabat gendut menghabisi dirinya sendiri. Membawa kerabat gendut dalam mobil, Hornclaw yang mulai lemah terbayang akan Ryu. Di setengah sadarnya, ia coba menepi dan mengobati lukanya. Lanjut nyetir mau ke rumah sakit, tapi tubuhnya yang lemah gak lagi terkendali. Mulai menguatkan diri sendiri, bayangan Ryu muncul lagi dan bilang karena terlalu lembut atau baik kepada orang lain akan membuat Hornclaw terluka. Ia juga mengingatkan untuk tidak menembak kupu-kupu dengan pistol. Cuma setelahnya Hornclaw nabrak dan ia terjatuh. Dalam ingatannya hanya ada Ryu yang sedang membasmi manusia sampah tanpa ampun. Terbangun dalam keadaan diinfus, adanya suara bikin Hornclaw mengancam dokter. Dokter itu hanya berusaha menyelamatkan karena mendengar suara tabrakan, dan kelembutan dokter itu mengingatkan Hornclaw akan Ryu.
karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Mendatangi Tuan Son, Hornclaw ngerasa Tuan Son sudah gak percaya lagi sama Hornclaw. Di mana Tuan Son menyebutkan jika ombak yang terlalu tinggi takut menyapu Hornclaw. Ia melanjutkan karena pisau yang digunakannya juga sudah tumpul. Lalu, Hornclaw mencontohkan kalau pisau yang tumpul masih bisa digunakan dan mengingatkan untuk tidak gegabah mengambil orang lain dari jalanan. Pergi dari misi karena kantor itu bukan seperti tempat pembasmi sampah dunia yang semestinya. Duyung mencegah kepergian Hornclaw, di mana malam itu Hornclaw terjatuh dan meninggalkan barang bukti. Dan seperti yang diketahui, kalau kerjaan gak beres atau gak bersih akan bikin polisi mudah melacak. Yang semestinya pelaku harus dihabisi juga. Dengan berani Hornclaw mengatakan ia akan melawan dan menghabisi siapapun yang ada di hadapannya. Di mana keberadaan Duyung di sana memang sudah direncanakan. Ia sangat mengincar Hornclaw atau yang dikenal dengan legenda. Bahkan malam hari ia coba menyelinap ke kantor hanya untuk mendapati dokumen Hornclaw. Mendapati beberapa kasus yang terselesaikan dengan bersih sampai teringat kejadian yang berlalu. Dan bertanya pada diri sendiri apa yang harus dilakukan ke Hornclaw. Yang mana Hornclaw olahraga dan mengamati dokter. Setelah mengantarkan anaknya, dokter minta keadilan kepada pemimpin rumah sakit. Lalu mendatangi toko buah yang ada anak dokter. Di sana tempat nenek berjualan. Dari sana Hornclaw tahu kalau dokter melakukan protes atas meninggal istrinya dari praktik yang dilakukan oleh rumah sakit. Kepergian Hornclaw juga terlihat oleh dokter. Dokter jadi mencari keberadaan Hornclaw, mengikuti setiap labirin pasar. Hornclaw menancapkan pisau dan menghabisinya. Cuma itu hanya ilusi, yang sebenarnya ia hanya berdiam diri dan bertanya perihal barang yang dibawanya malam itu. Dokter menegaskan kalau Hornclaw orang baik yang menyelamatkan orang lain. Ia hanya mau mengingatkan kalau Hornclaw perlu kontrol ke rumah sakit agar keadaannya lebih membaik lalu pergi. Tapi di perjalanan pulang, dokter berpapasan sama Duyung. Esoknya, Tuan So menceritakan asal mula Hornclaw menjadi legenda, di mana mereka sedang membasmi sampah dunia, tapi mendapati Ryu yang gak bernyawa bikin amarah Hornclaw membara. Hornclaw jadi bisa menghabisi 28 manusia sampah seorang diri dalam satu waktu. Mengajak jalan sore anjing peliharaannya di jembatan itu, anak dokter bermain dengan peliharaan Hornclaw. Mereka jadi ngobrol bareng, di mana dokter juga menyesali dengan apa yang terjadi. Hornclaw mau pulang, tapi anak dokter mengajaknya makan bersama. Dalam makan bersama itu, si anak sangat antusias dan minta Hornclaw hadir di acaranya waktu ia tampil nanti. Bahkan mengabadikan momen mereka bersama. Tapi gak lama suara vas bunga terjatuh. Dan waktu berjaga malam seorang diri, Duyung mendatangi dokter dan cukup mengintimidasi. Tapi untungnya ada orang yang datang dan minta peliharaannya diperiksa. Paginya, lihat keberadaan Duyung di warung nenek. Mereka bertemu dan Hornclaw minta agar tidak mengganggu keluarga dokter. Atau jika anak dokter terluka, Hornclaw gak akan ambil diam. Hornclaw janji akan pergi dari markas asal Duyung gak mengganggu kehidupan keluarga dokter. Mempertanyakan tujuan dan keinginan Duyung yang sebenarnya. Duyung langsung bersuara kalau semakin bertambahnya usia, hati semakin rapuh dan gak bernyali. Dari sana Hornclaw ingat masa mudanya lagi. Yang mana Ryu mau mereka gak saling mengetahui satu sama lain. Tujuannya cuma satu, untuk selamat dari ancaman yang terus berdatangan tanpa perlu melindungi atau dilindungi. Dan 10 tahun berlalu, Hornclaw mendapatkan hadiah tusuk konde dari Ryu. Ia juga mau mengakhiri hidupnya, tapi memilih untuk menyimpan kenangan itu. Esoknya, seseorang membuang sampah dan gak lama ledakan terjadi. Semua orang fokus dengan ledakan itu. Cuma gak lama, pemimpin rumah sakit terjatuh. Dan dokter lihat ada orang yang menjauh dari sana. Di mana Duyung mengamati Tuan Son yang datang ke rumah Hornclaw, menawarkan misi, dan malam itu Hornclaw menemui wanita kacamata. Ia bertanya langsung siapa klien yang minta hal tersebut. Cuma karena peraturan rahasia perusahaan akan tetap terjaga. Nah, jadi intinya yang menghabisi pemimpin rumah sakit itu bukan Hornclaw, melainkan Duyung yang minta bantuan dari orang lain.
Dalam panggilan itu, Duyong mengatakan kalau waktu si dokter juga udah gak akan lama. Hornclaw langsung mengemudi kencang, di mana dokter masuk lift yang di dalamnya ada seorang dengan helm rapat. Buru-buru naik ke hunian dokter lewat tangga darurat, memori masa mudanya itu terus muncul. Dokter yang keluar dari lift juga diikuti oleh pria helm. Dengan adanya memori yang terus mencuat, bikin Hornclaw kelelahan, tapi ia memaksa diri untuk sampai di hunian dokter. Berpapasan dengan pria helm, di depan pintu itu, ingatan akan Ryu di sisa hidupnya terus membayang. Sampai dokter keluar dan Hornclaw bisa bernafas bebas. Melihat aksi itu, Duyong mengapresiasi Hornclaw yang memiliki hati untuk melindungi. Melanjutkan berbincang, Duyong cuma mau lihat sang legenda dalam hidupnya. Ia menyebutkan jika hidupnya sudah cukup menyedihkan, tapi semua itu belum berakhir. Duyong berkata Hornclaw tidak akan pernah pensiun dan gak akan bisa mengalahkan Duyong, karena saat ini ada orang yang perlu dilindungi sedangkan Duyong tidak punya apapun untuk dilindungi. Datangnya rombongan wanita bikin Duyong keluar karena gak tahan sama aroma bunga. Ia langsung bersin-bersin dan dari sana Hornclaw terbayang sama ingatannya. Langsung mencari berkas yang ada, Hornclaw ingat kalau ia pernah menjadi ART di sebuah rumah untuk menghabisi sampah dunia. Awalnya penyamaran itu mulus. Cuma waktu mau pergi, Hornclaw menghabisi pria tersebut bertepatan dengan Duyong kecil yang muncul. Sekarang Hornclaw tahu kenapa Duyong hadir di hadapannya. Membuka jendela kecil rumahnya dan menyiapkan makanan untuk peliharaannya, Hornclaw mengingatkan kalau ia tidak kembali, Hornclaw minta agar si anjing bisa keluar rumah dan bertahan hidup seorang diri mencari makanan di luar. Lanjut mendatangi markas pembasmian, Hornclaw mau melakukan misi seorang diri untuk terakhir kalinya. Wanita kacamata sudah coba mencegah. Hornclaw langsung mendatangi seorang diri, tapi di sana ia dijebak. Tubuhnya juga udah melemah. Ia minta bantuan dari Tuan Son untuk mengirim Duyong, cuma Tuan Son menolak. Wanita kacamata dengar percakapan itu, di mana Hornclaw masih terus melawan sampai di titik ia terperangkap dan dimasukkan ke dalam lubang. Menyiramnya dengan belatung, wanita kacamata mulai panik. Ia mengabari Duyong yang mana Hornclaw sudah mulai terkubur rapat. Setibanya semua orang langsung dihabisi dan dengan cepat mencari keberadaan Hornclaw. Menyelamatkannya, semua itu udah diatur Hornclaw. Setibanya di rumah Hornclaw, Duyong disajikan makanan. Dari sana, Duyong tanya cara Hornclaw bertahan hidup seorang diri. Hornclaw menceritakan jika semasa kecilnya ia sebatang kara dan mencoba bertahan hidup seorang diri menjadi ART dari rumah ke rumah. Cuma, selalu ada saja kejadian yang bikin dirinya jadi terlantar. Sampai bertemu dengan Ryu, Hornclaw dapat tempat tinggal dan diakui kalau dirinya berguna untuk membasmi sampah dunia serta menyelamatkan dunia. Dari perbincangan itu, Duyong tahu kalau Hornclaw mengingatnya. Hornclaw minta maaf, tapi suguhan yang ada juga sudah dicampuri racun. Hal itu juga dipelajarinya dari Ryu, yang mana kita nggak boleh percaya sama kolega. 그러다가 내 나이 이렇게 주는 대로 납죽나. Di tengah hujan itu, Hornclaw menenggelamkan mobil dengan keadaan Duyong yang terikat. Membawa helm milik Duyong, malam itu Hornclaw ingin mengakhiri semuanya dan minta agar markas dibakar, serta minta agar wanita kacamata mencari pekerjaan lain. Ke acara pentas seni anak dokter, kebahagiaan yang ada hanya berlangsung sebentar. Anak dokter menghilang bersamaan dengan pesan yang masuk, yang mana Hornclaw sedang mencari sekitar. Cuma ia kaget, perlindungan dirinya itu nggak sengaja melukai dokter. Dokter langsung menunjukkan pesan yang masuk di ponselnya, yang mana Duyong menculik anak dokter dan minta Hornclaw hadir seorang diri di Happy Land. Di mana malam itu Duyong masih tersadar dan sekarang ia membawa anak dokter. Hornclaw minta agar dokter tidak melapor polisi dan meyakinkan kalau anaknya akan baik-baik aja karena yang diincar sebenarnya adalah dirinya. Sempat berdiam diri sejenak, yang mana anak dokter tetap bebas di atas wahana kuda putar. Mengambil senjata yang disimpannya, Hornclaw bersiap, mulai dari mengasah,
mengikat lengannya agar tidak gemetar, dan menyiapkan makanan untuk anjingnya. Tapi malam itu si anjing sudah gak bernyawa. Paginya, mendatangi tempat yang diminta Duyong, mobil yang melaju langsung ditembaki. Tapi waktu dicek, pengemudi itu bukan Hornclaw. Hornclaw sudah menukarkan diri dan sekarang ia sedang mendaki menara dengan kemampuannya. Cuma belum sampai letusan terjadi yang bikin semua penjaga jadi ikut mengincarnya. Melawan seorang diri, Hornclaw bisa bertahan. Ia terus mengikuti suara tangisan yang ada, yang mana tangisan itu cuma rekaman aja. Terus berlari dan terluka, tapi Hornclaw berhasil menghabisi semua orang yang ada di sana dan aksinya itu dilihat Duyong. Mendatangi gedung sebelah, Hornclaw langsung menyingkirkan pistol dan menangkap anak itu. Cuma keadaan yang mencekik bikin Hornclaw menghabisi orang yang ada. Setelahnya, Hornclaw melepaskan semua senjata yang ada, tapi gak lama, anak itu dibawa ke ujung ruang bebas. Menyadari anak yang dibawanya bukan anak dokter, Duyong melepaskan anak itu. Ia langsung menyerang Hornclaw, dan Hornclaw berusaha mengulur waktu agar anak dokter bisa menghindar. Yang mana perkelahian mereka sama persis seperti di game yang pernah mereka mainkan dulu. Dalam perkelahian itu, Duyong teringat masa lalunya di mana sang ayah cukup kejam. Dan anak dokter yang lagi telepon polisi langsung dihentikan. Hornclaw gak ambil diam, dan Duyong bilang kalau Hornclaw melupakan janjinya sebelum ia menghabisi si ayah. Berhasil mengulur waktu agar anak dokter menjauhi tempat. Perkelahian itu dimenangkan Hornclaw. Dengan kelincahan dan keahliannya dalam menggunakan pisau, mereka sama-sama terluka. Tapi, di sisa hidupnya, Duyong berucap kalau ia hanya ingin ke Happy Land bersama Hornclaw. Hornclaw jadi ingat janjinya sewaktu dulu. Cuma, kejadian ayahnya yang dihabisi oleh Hornclaw, ia langsung pergi dari rumah itu. Duyong memang minta ikut, tapi Hornclaw nolak dan akan mengajaknya waktu Duyong dewasa. Yang mana Duyong sendiri sebenarnya enggan untuk hidup seorang diri atau bersama dengan ayahnya. Ia lebih memilih untuk hidup bersama Hornclaw. Mendengar hal itu, Hornclaw bertanya kenapa Duyong gak mengucapkannya lebih awal. Duyong hanya takut kalau Hornclaw gak ingat akan janjinya yang lalu. Tapi dari kejadian itu, janji sudah terlunasi, namun kematian gak bisa dicegah. Hanya tersisa bayangan yang terus menghantui, dan Hornclaw bersuara ia akan menyusul Duyong ke neraka dalam waktu dekat karena sudah tua. Setelah kejadian itu, banyak hal yang Hornclaw sadari, mulai dari kehidupan yang silih berganti dan tidak berarti. Ia juga mengikuti acara gereja dan misinya di markas semakin bertambah banyak. Yap, betul. Hornclaw masih menjadi legenda yang akan terus membasmi sampah dunia. Nah, gimana? Dugaan alur cerita kali ini, kalian bisa nebak nggak? Dan kira-kira di dunia yang nggak imbang, masih ada sosok Hornclaw nggak ya? Kalau ada, kira-kira wujud dan aksinya kayak apa ya? Anyway, gimana film ini menurut kalian? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.